Hello everyone, welcome back to Frugal Fluent. Nah, kali ini kita akan melanjutkan membahas beberapa soal tipe written expression dari nomor 16 ke nomor 40. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas beberapa soal ya dari nomor 16 ke nomor 25. Dan itu bisa dilihat di video shorts. Untuk kali ini kita akan membahas sekitar 9 soal written expression. Dan kita akan mencoba untuk melihat jenis-jenis soalnya dan bagaimana cara menganalisa dan menjawabnya dengan tepat dan juga cepat. Nah, perlu diingat sebelumnya untuk menjawab soal tipe written expression nomor 16 ke 40, strateginya adalah kita harus melihat kata yang tidak dicoret karena itu adalah menjadi petunjuk. Biasanya kata yang tidak dicoret yang terdekat dengan kata yang dicoret itu adalah indikasi bahwasanya mereka memiliki petunjuk bahwasanya yang bergaris bawah itu salah satunya adalah jawaban dari apa yang kita cari. Nah, karena soal tipe 16 ke 40 ini berbeda, yang diminta adalah untuk mencari kesalahan daripada soal. Nah, sekarang kita akan langsung membahas. Oke, let's go. Let's start ya from number 26. Nah, coba perhatikan nomor ya 26. Kita coba baca. Calcium is essential for blood clotting, for the action of certain enzymes, and for the normal construction. Oke, perhatikan. And relax of muscles. Nah, kalau teman-teman jeli melihat tipe soal ini, kita tahu ini adalah soal tipe paralel ya atau paralelism. Dari mana kita tahu? Nah, perhatikan. Di sini setelah kata for, oke, perhatikan ini setelah kata for, ya. Di depannya dia menyebutkan for the action. Ya, ada the article dan action menjadi noun. Action of certain enzymes and for the normal construction. Ya, ada normal construction di sini. Berarti ini juga noun. Ya. And penghubung coordinator relax. Nah, di sini kita tahu relax ini fungsinya bukan sebagai noun sebagaimana yang kita lihat di kata construction. Maka karena di sini ada penghubung, ini menjadi petunjuk. Jadi ingat kata yang tidak dicoret itu adalah petunjuk. Maka sekali lagi seharusnya di sini adalah relaxation. Ya, jadi sekali lagi jawabannya adalah D. Ya, jadi perhatikan seharusnya kata di sini adalah relaxation. Oke. Nah, itu baru dianggap benar. Oke, jadi untuk menganalisa soal seperti ini, kita tidak perlu menganalisa setiap pilihan yang dicoret, tapi langsung melihat kesalahan. Ya, di mana kesalahan itu tentu kita punya petunjuk. Seperti di sini ada kata penghubung. Nah, kita lihat sebelumnya ada construction ini adalah noun, maka di sini juga harus noun. Maka yang benarnya adalah relaxation. Oke, nah itu tipe soal paralelism untuk nomor 26. Oke, kita lanjut. Number 27. The large collection of Williams College Museum of Art includes Asian and medieval art, but much exhibits are modern and contemporary. Nah, perhatikan di sini lagi-lagi kita tidak perlu menganalisa semuanya. Yang kita butuhkan adalah kita melihat kata salah satu yang terdekat dengan yang dicoret, yang bergaris bawah, dan lihat apa kata tersebut yang tidak dicoret pasti benar. Maka contoh di sini ya, perhatikan. Kata exhibits itu berakhiran dengan s. Ya, berarti kalau dia berakhiran dengan s, ini adalah noun, plural. Ya, ini plural ya, saya beri tanda P. Itu maknanya plural. Maka di sini karena dia plural, kita tidak boleh memakai kata much. Oke, jadi jawabannya adalah C. Kenapa? Karena much ini membutuhkan uncountable di depannya. Uncountable atau tidak bisa dihitung tidak boleh ditambahkan dengan s. Maka di sini harus diganti dengan kata apa? Oke. Much di sini harus diganti dengan kata
many. Oke, jadi harus diingat kata much. Oke, much di sini harus diganti dengan many. Baru jawabannya benar. Karena many di depannya countable. Tanda countable ada tambahan s di kata benda. Oke, nomor 28 ya, 28. Kita coba baca. The technique of spectroscopy allows analysis of incoming light after it has been separated into its component wavelengths by passage through a prism. Nah, perhatikan kata ya. Di sini ada kata allows. Allows di sini adalah verb ya. Ini adalah verb. Verb untuk kata yang mana? Kalau di dalam sebuah kalimat itu kita menemukan verb, maka pasti ada subjeknya. Maka di sini subjeknya adalah teknik. Teknik ini adalah singular. Makanya kenapa di sini ada tambahan s. Jadi ini adalah kata kerja untuk mana? Untuk subjek teknik. Sedangkan spektroskopi ini adalah object of preposition. Tidak boleh menjadi subjek dalam kalimat. Maka di sini ini subjeknya, ini verbnya. Nah, sekarang kita ingin memperhatikan di depan verb itu pasti ada objek. Ya, di depan verb ada objek. Nah, kata allows kita lihat objeknya benar atau tidak. Nah, di sini kita perhatikan kata analyst yang berakhiran dengan st ya, itu menunjukkan orang. Jadi analis di sini adalah orang. Nah, yang dibutuhkan di kalimat ini bukan analis ya, karena di sini kita lihat penjelasnya incoming light. Itu menjelaskan ya sesuatu. Maka kata analis, saya akan coba menuliskan di sini ya. Kata analis ini harus diganti menjadi analisis. Baru dianggap benar. Maka di sini kenapa jawabannya adalah A. Ya, jadi sekali lagi di situ kita tidak membutuhkan analis, bukan orangnya, tapi yang dibutuhkan adalah analisis. Ya, sedangkan yang lain kata has been, ya, kata has been di sini, kata it's, kata by passage itu semuanya benar, tidak ada yang salah. Jadi jawabannya jelas adalah A. Nah, ini adalah kita membutuhkan tipe noun, ya, noun yang mengarah ke bukan orang, tapi pekerjaannya. Oke, nah sekarang kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 29. Mari kita baca. Today, 50 years after its construction, the Alaska Highway conveys 40,000 vehicles in normal year. Nah, perhatikan kita harus melihat ini adalah tipe soal apa. Nah, kalau kita jeli, perhatikan kata year di sini. Year di sini singular, tidak ada tambahan s. Maka di sini di sini kita membutuhkan in a normal year. Oke, jadi jawaban yang benarnya adalah D ya. Jadi yang salahnya adalah in normal, ini tidak ada artikel e. Jadi kita membutuhkan e agar sesuai dengan year. Kalau di sini ada s, maka tidak masalah in normal years. Jadi sekali lagi yang salahnya adalah dia tidak meletakkan artikel ya, tidak meletakkan artikel e. Oke, kita lanjut ke soal nomor 30. Since prehistoric times, artists have been arranged colors on surfaces in ways that express their ideas about people, the world, and the religion. Nah, perhatikan di sini kita menemukan kata artis. Nah, artis ini sebagai apa? Sebagai subjek, ya, S, subjek. Nah, di sini karena dia adalah subjek, maka kita perhatikan kalimat di depannya, have been arranged. Nah, have been arranged, kalau di sini kita menemukan verb ketiga arrange, kemudian kita menemukan kata been, maka kalimat ini pasif. Sedangkan di kalimat ini tidak mungkin kalimatnya dalam bentuk pasif. Ini adalah dalam bentuk apa? Dalam bentuk aktif, atau kita menyebutnya active sentence. Nah, active sentence kita tidak membutuhkan apa?
tidak membutuhkan been. Jadi seharusnya ya kalimat ini bisa artists have arranged colors. Oke. Jadi artists have arranged colors langsung. Jadi kita tidak membutuhkan been. Ya, perhatikan kata been di sini jika seandainya ini adalah verb 3, maka kalimat itu adalah pasif, bukan kalimat aktif. Nah, sekali lagi di sini kita tahu subjeknya adalah melakukan pekerjaan. Kalau di sini subjeknya benda, ya, di sini kalimatnya boleh kalimat pasif, tepat. Nah, tapi karena di sini subjeknya adalah yang melakukan pekerjaan, maka kita been-nya tidak kita butuhkan. Kita langsung have plus verb 3. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 31. Few substances look less alike than coal and diamonds, yet both are fashioned from same elemental carbon. Nah, perhatikan, tipe soal ini sebenarnya soal simple saja, sama seperti tipe soal 29 yang sebenarnya hanya saja kehilangan atau tidak diletakkan. Nah, di tipe soal nomor 31 ini, perhatikan sebenarnya di kata same, ya, itu kita harus meletakkan the, ya, from the same. Kenapa? Karena ini merujuk ke benda yang jelas, elemental carbon. Jadi di sini kita tahu, ya, jawaban yang tepat itu adalah D. Kenapa? Sekali lagi karena di soal nomor 31 itu the atau definite article itu tidak diletakkan. Kalau di tipe soal nomor 29 artikel juga, tapi istilahnya indefinite article. Kalau ini definite article. Ya, jadi di sini seharusnya kita harus memiliki kata the, ya, di depan from the same, baru kalimatnya dianggap benar. Oke, selanjutnya soal nomor 32. Meteorologists can program their computers to scan for a specific set of weather criteria, such as falling barometric pressure, increased cloud cover, and rising humidity. Nah, jika teman-teman jeli, ini adalah tipe soal parallelism. Nah, di video short kita sudah membahas salah satu tipe soal parallelism. Silahkan dilihat di soal pembahasan soal sebelumnya. Nah, di sini perhatikan kata-kata such as, falling, ya. Falling di sini memakai ing, verb ing. Kemudian perhatikan kata increase, ya. Kemudian perhatikan kata rising. Nah, di kata rising di sini juga memakai ing. Nah, di sini ing, di sini juga ing, maka seharusnya, ya, di sini juga harus ing. Jadi di sini increasing itu baru dianggap benar. Such as falling barometric pressure, increasing cloud cover, and rising humidity. Jadi semuanya adalah ing, dan ing. Kenapa? Kita melihat ada penghubung di sini. Lihat, ini adalah coordinator n. Jadi ada penghubung, berarti yang dihubungkan adalah, ya, di sini ada kata kerja, dan kata kerja. Jadi ini tipe parallelism yang berhubungan dengan kata kerja. Jadi tinggal dilihat saja. Terkadang soal parallelism bisa berbentuk kata sifat, bisa berbentuk kata benda, dan bisa berbentuk kata kerja. Nah, kita akan melanjutkan 2 soal lagi. Oke, kita lanjutkan 2 soal lagi, number 33 and 34. Oke, kita lihat soal nomor 33. Obsidian is formed when siliceous lava cools too rapidly to crystallize into rock forming minerals. Nah, perhatikan di sini kata to. Ya, perhatikan kata to tidak dicoret. Nah, ini berarti to infinitive. Nah, jika seandainya to infinitive, kita di sini harus verb 1. Maka jawabannya adalah D. Nah, di sini kita tidak membutuhkan, ya, ed. Jadi to crystallize. Ya. Jadi sekali lagi to crystallize itu menjadi jawaban. Oke, jadi di depan to itu kita harus meletakkan kata kerja bentuk pertama. To itu adalah to infinitive. Dan yang terakhir soal nomor 34. European settlers in North America moved from the Atlantic coast across 3,000 miles forest, grasslands,
desert, and mountains until they reach the Pacific Ocean. Nah, perhatikan di sini ya, dari A, B, C, dan D kita tahu ya, kalau kita jeli di sini di kata miles ini seharusnya harus diletakkan of. Jadi 3,000 miles of forest. Jadi kita harus meletakkan preposition. Nah, karena di situ kita membutuhkan preposition agar kalimat ini menjadi benar. Jadi kalau kalimatnya 3,000 miles forest itu tidak tepat karena miles ini menjelaskan ya 3,000 miles ini 3.000 mil ini apanya ya, yang dijelaskan adalah forest ya, kemudian grasslands, deserts, and mountains. Jadi kita harus meletakkan preposition agar kalimat itu dianggap benar. Oke, jadi sekian pembahasan tipe soal written expression dari nomor 26 sampai dengan nomor 34. Nanti sisanya kita akan membahas nomor 35 ke nomor 40. Jadi jangan lupa silahkan dilihat kembali beberapa pembahasan soal di video shorts. Dan ini adalah pembahasan soal selanjutnya. Dari soal nomor 26 ke 34 dengan beberapa tipe soal. Diantaranya adalah parallelism, kemudian plurals, kemudian penggunaan definite dan indefinite articles, kemudian tipe soal infinitive dan juga preposition. Oke, jika video ini bermanfaat silahkan di-share ya ke teman-teman dan silahkan di-subscribe atau juga silahkan tinggalkan komen untuk request pembahasan tipe-tipe soal tertentu. Oke, thank you so much for watching. Stay tuned. We will upload more videos in the future. Okay, thank you and have a nice day.